Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Setio Nugroho, jagonya pengkiraan. Oke guys, kemarin itu bapak-bapak atau ibu-ibu kades seluruh Indonesia demo di Jakarta guys ya. Menuntut bahwa penambahan masa jabatan untuk menjadi sebuah kades menjadi 9 tahun. Kan sekarang kan 6 tahun tapi bisa 3 periode. Ini mintanya dua periode ala 9, dalam arti 18 bagi 2 9 tahunan gitu loh guys ya. Apakah itu menguntungkan ya guys ya? Mungkin saat ini menguntungkan para kades karena dia menambahkan, apakah penyalonan berikutnya masih bisa jadi calon unggulan ya, incumbent. Apakah incumbent harus menang? Kan tidak juga. Oke ya guys ya. Itu guys. Apakah menjadi petinggi itu suatu hal yang tidak eksklusif lah gitu. Itu jadi lagi ya guys ya. Karena di pandangan orang Jawa kan harta, wanita dan tahta. Kalau semisal di suatu desa itu ada orang kaya, sudah kaya ya guys ya, harta punya, kedua kan tahta guys ya. Nah, apakah mereka itu tidak minat jadi petinggi karena pengen menjadi tahta ya gitu. Nah, itu kan ya harus kita harus dipikirkan oleh bapak ibu kades gitu ya guys ya. Tidak kalau itu ya lah, nak dikira sumbut ya, gitu. Dari penilaian ekonomisnya karena dia mungkin karena uang kaya kan dihitung-hitung itu cocok orang nih. Kalau jadi petinggi itu lebih malah tambah kaya atau malah tambah miskin kan gitu. Wah, ini gini, wah ada cerita dari teman-teman atau mungkin sengkuni-sengkuninya atau apa ya guys ya. Wah Pak, itu sepenting itu bayar ono bayarane itu iso ana opo-opo iku gampang untuk duitnya. Nah, gitu guys. Apakah dia tidak ingin jadi petinggi juga? Yang menjadi pertanyaan kan gitu guys ya. Memang kalau kita baca-baca atau lihat di TV atau di sosial media itu memang biaya-biaya untuk penyalonan itu memang mahal karena penyalonan mahal itu dikira itu lebih enak 9 tahunnya itu kan tidak menambah ongkos biaya pemilihan itu kan gitu ya. Tapi karena sudah para itu nge-share bahwa atau men-spill bahwa biaya-biaya untuk pencalonan bupati atau DPR dan sebagainya itu butuh biaya sekian-sekian. Untuk petinggi biasanya kalau di desa itu habis 1 M atau 2 M kan gitu guys ya. Nah gitu kan. Kan dihitung-hitung kalau 9 tahun dengan bengkoknya yang lebar-lebar. Untuk bengkok yang lebar-lebar ini ya untuk banyak kan desa misalnya banyak bengkoknya. Kalau di daerah perkotaan mungkin ya dipikir 2 kali lipat lebih enak ya, tidak ada saingannya. Ini kalau kalau menjadi suatu petinggi atau gadis ya guys ya, nah itu dihitung-hitung kok sumbut. Apakah dia tidak nyalon? Ya, gitu, guys. Apakah para kades-kades itu tidak mikir segitu juga? Ya gitu guys. Apakah tidak ada pesaing? Nah, guys ya. Apakah hukum ekonomi tidak akan berjalan di situ? Karena banyak-banyak dari kita ya guys ya. Satu ada peluang itu seperti kayak tenaga medis atau terus para pengajar atau guru, banyak sekolah guru-guru PGSD banyak dan sebagainya itu banyak sekolah di ilmu pendidikan gitu Pak Kades dan Bu Kades ya. Mungkin Anda untuk ini memang 9 tahun bisa, tapi Anda mau nyalon lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan adalah ada pesaing-pesaing yang ingin meruntuhkan ke apa ya guys ya, kedudukan jenengan-jenengan. Apakah mungkin Anda mau menjadi rezim atau apa? Apakah semudah itu ya guys ya? Kalau sebenarnya gini guys ya, orang-orang kaya itu mesti ada pendukung-pendukung setia guys ya. Ini karena yuk ada gula ada semut. Mungkin dia didukung oleh ya, karena sekarang kan banyak bermunculan banyak LSM yang ada, terus wartawan ya guys ya. Anda itu kan bisa jadi tidak
dalam pengorganisasinya itu tidak sinkron dengan apa yang dilakukan, apa yang ditentukan, apa yang digariskan oleh para LSM atau wartawan itu, atau Anda sering bersinggungan masalah itu, gitu loh. Jangan Anda kira itu Anda tidak ada musuhnya, tetap musuh itu banyak ya guys ya. Tinggal peluangnya aja yang belum serak. Kalau 6 tahun itu, kalau dipikir-pikir 6 tahun biaya untuk nyalon itu 1,5 atau 2 M itu kan, dipikir-pikir kalau orang kaya itu tidak sembut. Tapi ini 9 tahun lebih. Kalau 9 tahun itu wah iki yo peluang ini. Aku bisa melanjutkan usahaku malah semakin besar. Itu adalah tantangannya itu. Anda banyak tantangan itu. Kalau di bahasa, kalau ilmu SWOT di manajemen itu ya, Anda kekuatan Anda ditantang oleh orang-orang kaya yang ingin jadi petinggi. Apakah tidak minat jadi petinggi? Karena itu politik, jabatan politik itu kepenak, nanti jadi apa kepenak itu juga. Dengan dia mempunyai uang yang banyak juga. Gitu guys ya. Makanya peluang yang enak itu tetap ada pesaingnya. Seperti kayak gini guys ya. Kayu bengireh itu kan kayu yang bagus. Semakin hari semakin mahal. Ada peluangnya untuk para oknum menjajalinya atau memasukkan kayu non bengireh yang mirip-mirip bengireh itu masuk ke sana. Anda dipaksa untuk berpikir ulang, ini bengireh atau tidak, atau apakah hanya saya harus berdunduk terus harus terjadi itu kan bukan gitu loh ya. Semakin banyak, semakin tinggi peminatnya, semakin banyak pesaingnya, gitu loh Pak Bu, Pak Kades ya. Tidak semudah itulah ya. Yes, 6 tahun aja enggak apa-apa itu, karena Anda juga punya pesaing-pesaing yang hebat di desa-desa Anda itu. Wah, banyak orang kaya yang siap meladeni pertarungan pemilihan kepala desa itu ya. Seperti juga kayak gini guys, ada pesaing. Nah itu kayu itu kan mudah kalau untuk mengakalinya. Para pembeli itu kalau tidak punya trik-trik khusus atau mungkin kan lebih enak untuk atau karena penjual-penjualnya balik membagongkan gitu guys ya. Maka hati-hati, musuh itu selalu ada, pesaing itu selalu ada. Makanya kita harus hati-hati untuk memilihnya kan gitu. Oke guys ya. Kayu, kalau kayu itu susah. Kalau orang atau suatu petinggi, oh itu petinggi bagus, itu petinggi jelek, itu kan gampang dilihat. Kalau kayu kan susah dilihat. Kalau kayu monggo lah, mungkin ada pesaing-pesaing itu. Kalau di bisnis itu kan banyak di situ. Kalau ini nama baik Anda itu gampang untuk dinilai karena di slogannya Anda itu, gitu, ya. Jangan seperti persaingan bisnis itu mesti ada. Itu Anda mikir juga ada persaingan bisnis juga di situ karena menghasilkan uang yang banyak. Itu guys, makanya hati-hati juga. Oke, kalau Anda juga pecinta membangun rumah sendiri atau itu, ya hati-hati kalau memilih suatu kayu. Jangan mudah terprovokasi ya, guys ya. Mungkin karena mungkin ada suatu pedagang atau by design memang merancang untuk mengelabui Anda. Anda ya, tidak semua orang itu jelek, tapi ada juga orang bagus ya, ada orang baik itu ada. Ya. Kalau Anda masih ragu, datang saja ke toko Sio Nugroho, jagonya bengireh di Jalan Raya Winong Pucakwangi kilometer 5, Kecamatan itu sebelah timur Pasar Karamutan. Kalau Anda mau beli, saya sarankan H-7 atau 1 minggu sebelumnya harus beli guys ya, supaya tidak Anda tertipu. Kalau itu kan sama-sama melihat, oh itu kedidayaan suatu
kayu benggiri itu gimana sih? Nah, itu kita jemur aja di PP, dipanas hujankan selama 1 minggu penuh full. Kalau dia melere atau dia tidak sesuai faktanya bahwa kayu benggiri itu kuat dan tahan lama, dia tidak bengkong dan tidak pecah-pecah panjang dan dalam, terus dimakan rayap, oke, kami siap menggantinya. Wassalam. Oke, salam logika sederhana dari Setio Nugroho, jagonya benggiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.